Ketika dia memulai bisa, tetapi ketika besar hancur perusahaannya. Jadi kalau ditanya, kenapa sih ditawarin MLM kok susah banget Pak Ruhan ini ya? Kenapa kok kekeh saja di PT BES? Alasan saya yang pertama adalah saya tidak mau celaka, yang kedua saya tidak mau malu. Alasan saya yang pertama adalah saya tidak mau celaka, yang kedua saya tidak mau malu. Ya kita bisa lihatlah pengalaman kawan-kawan kita yang pernah ikut MLM sebelumnya. Yang pertamanya dijanjikan ini bonusnya besar, tapi lihat endingnya. Ya, bahkan mereka bukan untung, akhirnya mereka dikejar-kejar hutang, diteror, bahkan ada yang mau bunuh. Saya tidak mau celaka, ya. Itu sebabnya saya harus hati-hati ketika mau memutuskan ikut MLM. Dan saya juga tidak mau malu dong. Ya, kalau sudah begitu siapa yang malu terjadi seperti itu? Ya kan? Kemudian dapat reward, dapat hadiah. Terus bulan berikutnya semuanya hilang. Ya, karena kita tidak punya pertimbangan yang kuat ketika kita mau menekuni sebuah bisnis multi level marketing. Oh, ya ada dong, harus ada. Minimal setidak-tidaknya itu ada empat pertimbangan yang harus kita kaji matang-matang sebelum kita memutuskan, nih saya mau ikut MLM ini saya mau serius nih. Minimal ada 4 pertimbangan yang harus Anda pertimbangkan sebelum memutuskan ikut bisnis MLM itu atau tidak. Yang pertama adalah kekuatan perusahaan. Anda jangan dulu tanya marketing plan deh, support system, nggak usah, lihat dulu ke perusahaannya. Apa saja yang harus Anda lihat dari kekuatan perusahaan ini? Yang pertama adalah legalitasnya. Jadi jangan buru-buru lihat potensi bonus. Percuma Anda lihat bonusnya gede, tapi kalau perusahaannya ditutup karena tidak punya izin, ya, legalitasnya harus Anda lihat dulu. Untuk izin operasional sebuah perusahaan multi level marketing ini setidak-tidaknya adalah CUPL. Tanyakan dulu punya CUPL atau tidak. Kalau Anda tanya dan kemudian dia tidak punya CUPL, Anda tidak usah bertanya tentang produknya, marketing plan-nya, nggak usah. Kalau saya diajak orang kemudian ada CUPL enggak nih, belum, saya nggak ikut. Saya nggak ikut karena itu beresiko. Kalau jawabannya apa, ini lagi proses gitu, ya sudah, saya tunggu sampai prosesnya selesai. Pak, ini ada izinnya Pak, siup, nggak bisa, harus CUPL MLM itu. Nah seperti itu ya. Jadi pertimbangan kekuatan perusahaan yang saya lihat terlebih dahulu adalah legalitasnya, karena saya tidak mau ikut sebuah perusahaan MLM yang ilegal, karena sangat beresiko. Terus yang kedua, untuk melihat kekuatan perusahaan ini adalah siapa sih pemilik perusahaan ini, ownernya siapa. Saya kepingin tahu ownernya kompeten atau tidak memimpin sebuah perusahaan. Sekalipun marketing plan-nya bagus, support sistemnya bagus, tapi kalau ownernya tidak punya pengalaman, tidak punya kemampuan memimpin sebuah perusahaan, ini pengalaman banyak membuktikan. Dia tidak mampu memanage, manajemennya perusahaannya amburadul. Ketika dia memulai bisa, tetapi ketika besar hancur perusahaannya. Bayangin, perusahaan hancur ketika grup kita besar. Nah, seharusnya kita dapat bonus, yang seharusnya kita dapat reward, kita dapatnya masalah dan dapatnya malu. Ini kalau kita tidak pertimbangkan dulu kekuatan perusahaan. Jadi saya selalu kalau mau ikut MLM, saya selalu ingin tahu siapa pemilik perusahaan ini. Dia kompeten atau tidak, punya kemampuan atau tidak memimpin perusahaan.
Orangnya visioner tidak? Manajemennya bagus nggak perusahaan ini? Kan banyak tuh perusahaan-perusahaan yang produknya bagus, tetapi dia hancur gara-gara manajemennya yang tidak bagus. Manajemennya buruk. Dan yang bisa membuat manajemen yang bagus, ini adalah seorang owner yang kompeten, yang punya kemampuan. Kalau dia tidak punya kemampuan, bagaimana dia bisa membuat manajemen di perusahaannya? Karena owner inilah yang akan membuat perusahaan, yang akan membawa perusahaan ini mau kemana? Arahnya seperti apa? Go Asia kah? Go internasional kah? Semuanya dikendalikan oleh pemimpin perusahaan. Itu sebabnya ini menjadi pertimbangan penting juga buat saya. Kalau saya ikut sebuah multi level marketing, ya. Kemudian saya juga lihat perusahaan ini punya uang nggak? Artinya keuangan perusahaan itu juga menjadi pertimbangan saya ikut bisnis itu atau tidak. Ya karena begini, kalau sebuah perusahaan dirintis tanpa punya dana yang cukup, kemudian di tengah perjalanan ada sandungan, ada masalah, perlu inovasi, dan dia tidak punya dana, bagaimana dia bisa melakukannya? Kalau ada masalah, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya? Gak bisa tuh, hancur di situ, terhenti, gak ada dana. Dan ketika saya ikut sebuah MLM dan MLM-nya tersebut keuangannya gak cukup, gak punya dana. Kemudian muncullah MLM yang baru nih. Perlu persaingan. Perusahaan harus membuat inovasi, entah itu tambahan produk, entah itu inovasi yang lain, dan itu perlu dana. Ya bayangin, kalau perusahaannya tidak cukup dana, bagaimana dia bisa membuat inovasinya? Bagaimana dia bisa menambah varian produknya? Hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dia tidak bisa lakukan. Sehingga apa? Akhirnya kalah persaingan. Dan ketika kalah persaingan, tamatlah riwayat perusahaan tersebut. Ya bagaimana nasib saya kalau saya ikut di perusahaan tersebut? Ikutlah, mampus saya. Belum lagi kalau ada promo-promo. Nih, perusahaan biasanya bikin promo-promo nih. Ya, biasanya ketika ada MLM baru selalu muncul promo untuk memenangkan persaingan. Agustus membuat promo, tahun baru membuat promo, Lebaran membuat promo. Dan promo ini butuh dana. Nah, kalau saya ikut perusahaan yang punya dana besar, dia bisa lakukan promo itu setiap saat. Agustus promo, Lebaran promo, semakin banyak yang dapat duit, semakin banyak yang dapat reward, dan itu semakin dilihat masyarakat bahwa bisnis yang saya ikuti itu keren, layak untuk diikuti. Ya, dengan dana perusahaan bisa melakukan promo dan memenangkan persaingan di antara rival-rivalnya. Ya enak kan kalau saya ikut perusahaan yang punya dana cukup, bisa berinovasi setiap saat. Artinya apa? Perusahaan yang saya ikuti selalu menang, selalu di depan. Ya, jadi kekuatan perusahaan ini menjadi pilar pertama yang harus saya pertimbangkan sebelum saya mempertimbangkan yang lainnya. Kalau saya melihat perusahaannya saja sudah tidak memenuhi standar yang saya inginkan, maka saya tidak bertanya kepada hal yang lainnya. Pasti saya putuskan saya tidak ikut bisnis tersebut. Ya karena percuma. Kita tanya-tanya yang lain-lain juga. Karena perusahaan ini vital. Ya. Nah, kalau memang perusahaannya kuat, apa pertimbangan yang lainnya? Yang lainnya adalah produknya. Karena ini bisnis pemasaran. Bisnis ini pemasaran. Kalau produknya tidak berkualitas, tidak diterima masyarakat, tidak laku, tidak ada peminatnya, sehebat-hebatnya kita presentasi, sehebat-hebatnya kita jualan, kecil kemungkinan closingnya. Ya, pertimbangan produknya yang pertama yang saya pertimbangkan adalah produk di MLM yang saya ikuti harus marketable dan repeatable. Artinya pasarnya luas,
marketable, dibutuhkan banyak orang. Dan repeatable, tidak hanya sekedar dibeli, tapi dibeli lagi, dibeli lagi, dibeli lagi. Kalau produknya marketable dan repeatable, saya putuskan, yes, saya pasti ikut. Ya, saya tidak senang ikut MLM yang beli produk kemudian dipakai seumur hidup, nggak repeatable. Saya lebih senang produk-produk yang repeatable, produk-produk konsumtif, dipakai habis, dimakan habis, disemprotkan habis, sehingga beli lagi, repeatable, order lagi, omset lagi. Nah, produk-produk marketable dan repeatable inilah produk-produk yang selalu menjadi pertimbangan saya untuk saya ikut bisnis itu atau tidak. Yang kedua adalah tentunya adalah berizin produknya, ada izinnya. Ada izinnya ya. Jadi kalau makanan, minuman kesehatan ada izin PIRT, ada izin BPOM sesuai dengan peruntukannya. Ya. Kalau produk-produk pertanian ada izin Deptan. Pokoknya setiap produk ada izinnya. Nah, ini saya suka. Apalagi kalau ada perusahaan yang mengeluarkan produk-produk konsumtif kemudian dilengkapi dengan izin dari Majelis Ulama Indonesia, ada sertifikat halal. Oh, saya suka itu. Karena 90% penduduk Indonesia Muslim. Ya, kita lebih enak menawarkannya. Kemudian tim kita juga konsumsinya juga lebih gak was-was. Ya, ini halal, ini halal. Ya, nah, ini pertimbangan yang kedua. Pertimbangan yang ketiga adalah marketing plan atau sistem usahanya. Bagi saya, marketing plan yang layak untuk saya ikuti yang pertama adalah marketing plan yang terukur. Terukur itu seperti apa? Tidak terlalu mudah. Karena yang terlalu mudah itu biasanya perusahaannya terlalu mudah jebol. Dan tidak terlalu sulit. Kalau terlalu sulit, perusahaannya kaya, tapi membernya tidak sampai-sampai. Artinya terukur itu adalah secara pribadi saya mengukur diri, kalau syaratnya seperti itu, saya mampu, terukur. Terukur versi perusahaan adalah ketika yang dapat reward baru sedikit, perusahaan mampu bayar. Dan ketika yang dapat reward sudah ratusan orang, perusahaan masih mampu bayar. Dan ketika yang dapat reward ribuan orang, perusahaan masih mampu bayar. Itu artinya marketing plan-nya terukur, dihitung benar-benar. Ya, jadi kenapa saya pilih marketing plan yang terukur? Karena saya ingin ikut MLM yang long term, yang jangka panjang. Kalau marketing plan-nya tidak terukur, itu biasanya ramai di awal, kemudian di tengah-tengah, ketika boom, perusahaannya nggak mampu bayar, berhenti. Dan itu banyak contohnya. Ya. Kemudian dari marketing plan selain terukur, apalagi pertimbangan saya? Mudah dilakukan. Kalau terlalu sulit, rumit, saya juga nggak mau. Kenapa? Kalau saya saja merasa sulit, nanti mengajak orang merasa sulit lagi, saya juga nggak mau. Jadi saya suka marketing plan yang simpel dan mudah dilakukan. Saya pernah ikut MLM dulu, MLM, ya. Bonus belum besar saja, itu syaratnya sulit benar dilakukan. 3 bulan, wajib belanja sekian. Wah, bonusnya baru puluhan ribu. Harus belanjanya hampir mendekati 1 juta. Ini sulit dilakukan. Kenapa? Orang ikut bisnis boleh jadi mereka sedang mencari uang, sementara dikasih beban untuk belanja wajib yang di luar kemampuannya. Nah, ini tidak mudah dilakukan. Kita mengajak orang pun sama nanti. Bahkan ketika mau mencapai reward, syaratnya banyak sekali.
omsetnya harus sekian, pembelanjaan pribadi tiap bulan harus sekian, grup yang lama, grup besar harus sekian, grup yang barunya yang baru di prospek harus sekian. Syaratnya begitu banyak, salah satu tidak mencapai saja rewardnya gagal, batal. Nah ini sulit dilakukan, saya nggak suka seperti itu. Jadi alasan saya tidak suka itu karena ada pengalaman, saya pernah melakukannya. Jadi yang pertimbangan saya adalah marketing plan-nya itu mudah dilakukan oleh siapa saja. Jadi orang yang biasa MLM bisa, bagi orang pemula juga mudah, bagi orang yang melek IT teknologi bisa, bagi orang gaptek tetap bisa, orang kota bisa, orang kampung bisa, yang sekolahnya tinggi bisa, yang sekolahnya cuma SD juga bisa. Jadi saya cari marketing plan yang memang mudah dilakukan. Ya. Dan yang ketiga, marketing plan-nya buat saya itu adalah menguntungkan. Jadi jangan sampai menguntungkan perusahaan, tetapi menguntungkan saya juga. Nah, jadi pertimbangan saya untung, tapi perusahaan jangan tekor. Kan banyak itu yang perusahaannya aman, tapi kitanya nggak untung-untung. Begitu juga sebaliknya. Dikasih mudah yang terlalu mudah, member-membernya gampang, perusahaannya yang jebol. Karena ngasih terlalu mudah. Ya. Jadi yang menguntungkan buat saya. Nah, kalau bicara marketing plan yang paling menguntungkan buat saya. Oke, ya. Saya akan share apa yang saya tahu tentang sebuah sistem multi level marketing membuat sistem reward, ya. Jadi kalau dulu reward itu dihitung dari omset, ya. Kemudian orang kesulitan menghitung omset, menghitung kelompoknya kesulitan, kemudian dibuatlah sistem rabat value atau nilai rabat. Orang masih juga kesulitan menghitungnya. Kemudian lebih simpel lagi, ngitung per kepala. Jadi syaratnya per kepala. Ada berapa orang yang kamu prospek, ada berapa orang di grup kamu. Kalau sudah sekian, barulah Anda dapat rewardnya. Nah yang terakhir adalah dalam bentuk poin. Nah karena poin ini bisa dikonversi dalam bentuk apapun. Jadi syaratnya adalah poin untuk menukarkan reward. Oke, coba kita belajar ya. Mana yang paling menguntungkan di antara sistem perusahaan multi level marketing? Acuan untuk mendapatkan reward adalah seorang member itu menukarkan poin grupnya terhadap reward yang disediakan oleh perusahaan. Nih, bagaimana seorang member mendapatkan poin? Nah, ini ada 3 sistem yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi ini pilihan buat Anda mau ikut yang mana? Yang pertama adalah seorang member itu dapat poin ketika terjadi join. Ketika ada orang daftar di kelompoknya, barulah dia dapat poin. Ya, jadi ada orang join, di grupnya ada yang join, maka member tersebut dapat poin. Tapi kalau member-member lama tersebut kemudian belanja lagi, atau repeat order, RO, maka orang yang di atasnya itu tidak dapat poin. Hanya dapat royalti pembelanjaan saja. Jadi poin hanya didapat dari orang yang daftar atau join. Itu sistem pertama yang dilakukan oleh perusahaan. Dan banyak perusahaan yang memberlakukan sistem ini di MLM-nya. Yang kedua adalah sistem yang sebaliknya. Di mana kita dapat poin ketika member-member lama kita itu melakukan belanja ulang atau repeat order atau RO. Jadi kalau kita mensponsori orang dan orang itu join, kita belum dapat poin. Di kelompok kita masing-masing mengajak orang, kita masih belum dapat poin.
Jadi poin itu kita dapat kalau di antara member yang sudah daftar tersebut melakukan repeat order atau RO. Ya, contoh misalkan di tim kita ada 100 orang. Nah, sudah ada 100 orang ini join, kita belum dapat poin. Tetapi dari 100 orang itu ada 5 orang yang melakukan repeat order, maka kita dapat 5 poin. Nah, ini cara yang kedua yang dilakukan oleh sebuah perusahaan multi level marketing. Nah, yang ketiga adalah penggabungan dari yang pertama dan kedua. Jadi sistem perusahaan tersebut adalah ketika di kelompoknya ada orang yang daftar atau join, kita dapat poin. Kemudian mereka yang join itu melakukan belanja ulang atau RO, kita dapat poin. Mereka belanja lagi, RO lagi, dapat poin lagi. Poin ini digabungkan antara ada omset orang yang join dan omset member lama repeat order. Ini dua-duanya dapat poin digabungkan. Nah, kalau menurut saya, cara yang ketiga ini adalah yang paling menguntungkan. Ada orang join dapat poin, ada orang RO dapat poin lagi. Ini pertimbangan saya. Selalu saya mencari MLM yang seperti ini. Karena ini lebih menguntungkan buat saya. Nah, sekarang bagaimana Pak? Mana yang lebih menguntungkan dengan reward yang syaratnya 3.000 dengan yang 500, padahal rewardnya sama. Nah, seperti itu ya. Jadi begini, sebenarnya setiap perusahaan itu tidak mau rugi. Selalu dihitung terlebih dulu. Berapa sih payout dari reward ini, supaya perusahaan tidak bangkrut. Kalau dia memberikan besar di sini, maka dia akan mengambil dari sisi yang lain untuk mengamankan keuangan perusahaan. Nah, berkaitan dengan syarat pencapaian reward nih, syarat pencapaian reward. Kan reward itu menukarkan poin dengan reward. Nah, ada 3 sistem yang dipakai oleh perusahaan. Tergantung perusahaannya pakai sistem yang mana, begitu ya. Yang pertama adalah sistem riset total. Sistem riset total ini adalah menghanguskan semua perolehan poin ketika kita melakukan klaim reward. Contoh nih, contoh. Reward yang pertama, misalkan dapat sepeda motor senilai 25 juta, misal ya. Syaratnya berapa? Syaratnya 100 poin di kiri, 100 poin di kanan. Syaratnya. Ya. Kan jarang sekali, hampir tidak ada orang yang bisa membangun seimbang 100 kiri 100 kanan. Biasanya selalu didahului oleh besar sebelah, abuh disik sebelah, bengkak sebelah. Nah, misalkan ini, yang grup kiri ini sudah besar, sudah 1000. Di sini baru 50, belum bisa tukar poin. Kemudian yang kiri itu menjadi 2000, ya kan, 2000. Yang kanan tembus 100. Nah, 100 pasang poin bisa klaim sepeda motor 25 juta. Lalu kita klaimlah ke perusahaan, ya kan, kita dapat motor senilai 25 juta. Nah, sistem perusahaan dengan sistem riset total ini akan menghanguskan semua poin yang kita bangun. Yang kanan 0 itu, yang kanan 100 itu kemudian menjadi 0 setelah kita klaim motor. Yang 2000 pun itu menjadi 0. Jadi setelah kita klaim motor itu 0, yang 2000 pun 0. Nah, kemudian ketika kita sudah dapat reward motor, kita mungkin mau meraih reward berikutnya. Boleh jadi mobil, boleh jadi mobil, boleh jadi apartemen, ya kan? Tetapi ketika kita mau meraih reward berikutnya, kita memulai dari 0. Kenapa? Karena yang 2000-nya sudah hancur menjadi 0. Ya. Nah, ini yang dianut oleh sebuah perusahaan dengan cara riset total
sistem rewardnya. Nah, saya sendiri dengan sistem seperti ini, saya kurang suka. Saya pribadi kurang suka. Kenapa? Karena untuk meraih reward berikutnya, ini saya susah-susah bangun 2000. Kok tiba-tiba menjadi 0 lagi? Nah, seperti itu. Ini makanya saya kurang suka. Buat saya, tidak menguntungkan buat member. Karena yang saya cari adalah marketing plan yang menguntungkan buat saya. Oh iya Pak, tapi syaratnya rendah kan? Di tempat lain kan motor 25 juta bukan 100 pasang. Di tempat lain kan 500 pasang dapat motor. Misalkan seperti itu. Nah, kenapa dia bisa berikan 100? Ya, dia berikan 100 dapat motor 25 juta misalkan, jebret. Lebih ringan dibanding syaratnya 500 kan? Tapi ingat, omset kita 2000 yang kepake 100. Tapi menjadi 0 semua. Artinya yang 1900 omset kita yang kita bangun sudah tidak bisa kita pakai lagi. Semuanya sudah masuk ke perusahaan. Dan untuk reward berikutnya Anda harus dari 0 lagi. Nah, menurut saya ini kurang menguntungkan. Kurang menguntungkan. Ya. Sistem pertama adalah sistem riset total 0. Ada juga perusahaan yang membuat sistem klaim reward ini dengan sistem pengurangan. Saya ambil contoh yang sama ya. Klaim motor dengan 100 pasang. Kemudian di kiri 2000, di kanan 100. Maka ketika klaim motor, karena sistemnya pengurangan dan pengurangannya 100 pasang, maka yang 100 dikurangi 100 menjadi 0. Yang kiri 2000 dikurangi 100. Poinnya tinggal 1900. Kemudian tinggal melanjutkan untuk perolehan reward berikutnya. Nah, ini sistem yang kedua, sistem pengurangan. Ini lebih menguntungkan dibanding cara yang pertama, riset total. Nah, biasanya cara seperti ini, syarat untuk mencapai rewardnya pasti lebih besar daripada yang riset total. Misalkan di riset total 100, maka di cara kedua biasanya 150. Saya lebih senang 150. Tetapi 2000 saya aman poinnya. Dibanding 100 klaim, tapi kemudian hancur semua omsetnya. Nah, ya, jadi sistem yang pertama adalah riset total, sistem yang kedua adalah sistem pengurangan. Dan ada sistem yang menurut saya ini yang paling menguntungkan, yaitu sistem akumulatif. Jadi tidak ada pengurangan sama sekali, apalagi riset total, apalagi dihancurkan, nggak ada. Misalkan syarat dapat motornya tadi 100, di sini 2000, di sini 100. Maka ketika klaim kita klaim motor, maka yang 2000-nya tetap utuh 2000, yang 100-nya tetap utuh 100. Kita tinggal melanjutkan ke reward yang berikutnya. Misalkan reward berikutnya dapat apartemen atau dapat mobil syaratnya sekian, nggak usah dari 0. Yang 100 tambahin saja. Oh, yang 2000 sudah cukup, berarti nggak usah ngapa-ngapain. Nah, kemudian jika ternyata syaratnya 2500 misalkan, maka yang 2000 tinggal tambah 500. Yang 100 gas lagi, begitu. Ini sistem akumulatif di mana ketika klaim tidak mengurangi poin kita sama sekali, tinggal lanjut saja. Nah, ini menurut saya lebih menguntungkan dan lebih mudah dihitung. Nah, ini yang saya cari. Nah, ini yang saya cari. Jadi teman-teman juga perlu tahu juga kalau diajak sebuah multi level marketing, sebaiknya Anda juga pelajari marketing plannya seperti apa. Jadi jangan cuma lihat casingnya, jangan cuma lihat bahasa promosinya, tapi pelajari sampai ke dalam. Ya, jadi jangan sampai Anda celaka, jangan sampai Anda malu, jangan sampai Anda menyesal di tengah jalan. Nah, saya ulang lagi nih, pertimbangan ketika saya memilih sebuah MLM. Yang pertama adalah petanya, kekuatan perusahaan. Yang kedua adalah produknya. Yang ketiga adalah marketing plan-nya. Dan yang terakhir adalah ada support sistemnya nggak di perusahaan MLM itu. Ada support sistemnya nggak di perusahaan MLM itu.
Aduh, nggak ada Pak, nggak jadi ikut saya, pasti nggak jadi. Bahkan ada yang bilang begini, wah perusahaan sana juga ada support sistemnya, tapi gini nggak rame-rame, nggak booming-booming. Yang ada support sistemnya saja nggak rame-rame, apalagi yang nggak ada. Tegas saya. Yang ada support sistemnya saja nggak booming-booming, apalagi yang nggak ada. Kenapa harus ada support system? Member ini perlu dukungan. Member ini keluhannya perlu ditampung. Member ini perlu tempat untuk berinovasi. Harus ada yang membantunya. Butuh alat bantu, ada yang menyiapkan. Butuh edukasi, ada yang menyiapkan. Siapa yang melakukannya? Support system. Support system lah yang akan mempermudah member untuk membesarkan bisnisnya. Kalau nggak ada support system, semuanya harus dilakukan oleh member sendiri. Kalang kabut, nggak mau sih. Saya hanya ikut multi level marketing yang ada support system di dalamnya. Ya, jadi itu Mas, alasan saya kenapa kalau cari prospek itu susah belok. Sekarang hari ini saya di PT BES. Kenapa sih ditawarin orang lain ikut bisnis ini? Syaratnya lebih mudah. Tetap nggak mau. Dikasih fasilitas tetap nggak mau. Kenapa? Ya itu pertimbangan saya. Kekuatan perusahaan. Legalitas ada di PT BES, UPL sudah. Ownernya, saya melihat Bapak Haji Febrian itu sangat kompeten, sangat berpengalaman dalam memimpin sebuah perusahaan. Dia sangat visioner. Dia bisa membuat manajemen yang bagus di perusahaannya. Dan saat ini manajemennya memenuhi standar ISO. Keren itu. Kemudian kemampuan keuangan perusahaan. Kita semua tahu bagaimana Pak Haji Febrian sebelum bikin MLM sudah kaya. Nah, kalau untuk tahu sebenarnya perusahaan tersebut punya uang atau tidak sih, gitu. Gampang sebenarnya. Yang kasat mata saja nggak usah ngecek rekeningnya. Kalau Anda ditanya sama orang, diajak sama orang, kantornya di mana? Oh, kantornya di Jalan Hasanuddin. Di tower sekian, ngontrak enggak? Iya sih, kan di komplek ini ngontrak. Saya kalau ikut sebuah perusahaan yang ngontrak, kantornya masih ngontrak, saya nggak ikut. Alasan saya simpel, saya tidak pernah bilang simpel. Saya hanya ikut perusahaan yang punya dana. Karena dengan dana kalau ada masalah dia bisa selesaikan. Dengan dana kalau mau inovasi dia bisa lakukan. Kalau nggak punya dana, ya dia nggak bisa apa-apa perusahaannya. Sementara untuk ukuran sebuah perusahaan, beli ruko saja tidak mampu, masih ngontrak. Nah, itu sudah sinyal buat saya bahwa dia tidak punya uang. Artinya kalau ada apa-apa di tengah jalan, nah, nggak ada backingnya. Ya, jadi kekuatan perusahaan, pilarnya itu ada di PT BES. Yang kedua, produknya marketable dan repeatable. Itu di PT BES ada semua. Kebutuhan pasar, semua terpenuhi. Orang yang kepingin sehat, ada produk kesehatan. Yang kepingin cantik, ada produk kecantikan. Ketemu tani, ada produk pertanian. Ketemu orang-orang peternak, ketemu produk peternakan ada. Orang yang suka otomotif, ada produk-produk aditif, bahan bakar. Marketable, pasarnya banyak, pasarnya luas. Repeatable-nya jangan ditanya itu. Eco racing cemplungin habis, beli lagi. Eco farming sama, beli dipakai semprot, habis beli lagi. Apalagi Health Pro, kolagen, seduh, minum, habis beli lagi. Repeatable. Nah, semuanya ada di PT BES. Izinnya sudah ada di PT BES. Sertifikat halal produksi konsumsi itu juga ada di PT BES. Jadi pertimbangan yang kedua ini sudah ada di PT BES, saya lihat. Kemudian yang ketiga, marketing plan-nya. Coba marketing plan di PT BES. Sangat menguntungkan, terukur. Marketing plan-nya terukur loh PT BES. Waktu memulai yang dapat sedikit reward tetap mampu bayar. Ketika yang dapat reward 1000 orang mobil masih mampu bayar. Ketika tembus 4000 orang lebih yang dapat mobil, perusahaan masih mampu bayar. Itu artinya marketing plan-nya terukur. Terukur.
Dan mudah dilakukan. Mudah dilakukan, tidak ada beban. Orang masuk, nggak ada kewajiban tutup poin, nggak ada apa-apa. Ajak teman yang banyak, minimal 2. Mudah dilakukan dan menguntungkan. Menguntungkan loh PT Base itu. Coba. Di PT Base, poinnya menganut sistem yang ketiga. Ada kelompok mitra kita yang prospek, ada yang join, dapat poin. Member-member lama kita belanja ulang atau RU dapat poin lagi, penggabungan. Nah, itu yang paling menguntungkan dan itu ada di PT Base. Cara klaim rewardnya menganut sistem akumulatif. Jadi ketika kita dapat reward, kita klaim bukan reset total, bukan pengurangan, tapi poin kita masih utuh, berlanjut untuk ke reward berikutnya. Dan ini yang paling menguntungkan dalam sebuah sistem dan itu ada di PT Base. Itu sebabnya saya nggak mau belak-belok. Susah diajak belak-belok. Saya hanya mau belok kalau ke sebuah perusahaan yang lebih baik, ke sebuah sistem yang lebih baik. Jadi kalau memilih pindah itu harus ke yang lebih baik. Kenapa saya masih dikekeh di PT Base? Karena sampai saat ini belum ada yang lebih baik dari PT Base menurut saya. Support sistemnya jangan ditanya. Sinergi. Support sistemnya dari awal sampai sekarang eksis dan penuh dengan inovasi-inovasi baru. Flip chart dibuatkan, butuh buku panduan produk dibuatlah katalog, butuh buku eco farming dibuatlah eco farming. Pandemi buatlah podcast, pandemi buatlah Zoom sekadar berkala. Wah, terobosan selalu dilakukan. Ada edukasi umum, ada edukasi berjenjang, semuanya dilakukan oleh support system. Dan itu yang membuat member mudah melakukannya. Jadi itulah alasan saya, Mas, kenapa saya susah diajak untuk belak-belok atau pindah-pindah ke MLM yang lain. Karena 4 pilar yang menjadi pertimbangan saya semuanya ada di PT Base.